Shalom Bapak Ibu, bersuka cita sekali pagi ini kita boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan. Kita menghadiri undangan Tuhan, yaitu kalau di dalam pasal 19 di dalam kitab Wahyu, itu ibadah itu adalah undangan perjamuan kawin. Ya. Sebab itu setiap kali ibadah seharusnya di dalam hati kita ada sebuah kerinduan. Ini adalah ibadah satu-satunya. Ini adalah ibadah yang pertama. Ini adalah ibadah yang terakhir buat saya. Dengan demikian saudara akan memiliki sikap hati yang berbeda ketika saudara menghadap Tuhan. Dan saya rindu kita semua semakin hari semakin memiliki kerinduan yang semakin dalam dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu, saudara sadar atau tidak, kita siap atau tidak, sebenarnya kita ada di dalam percepatan sebuah zaman, sebuah masa di mana Tuhan sebentar lagi akan datang. Kita sadar atau tidak, kita siap atau tidak, dan masa itu sudah ada tanda-tanda yang cukup jelas. Mungkin saudara banyak yang mengagetkan sebuah peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, dan ini akan terus terjadi. Kalau hanya peristiwa yang saudara mungkin kaget, peristiwa yang kecil ya, mungkin yang baru-baru viral di rumah polisi, ada orang nembak polisi, yang nembak polisi ya di rumah polisi. Nah, tapi saya mau bilang lagi, di rumah anak Tuhan orang Kristen, yang ditembak orang Kristen, yang nembak orang Kristen, yang bela orang Kristen, yang mengadili orang Kristen, Bapak Ibu, ini satu peristiwa yang belum pernah terjadi, yang mungkin juga mengagetkan kita, kok bisa? Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi hari-hari ini, masa-masa ini adalah masa percepatan. Sadar atau tidak, saudara berada di dalam masa itu. Dan semuanya berlomba-lomba bagaimana supaya semakin banyak orang yang mengikut siapa itu. Apakah itu mengikut Tuhan atau mengikut yang satunya? Maka dibentuklah komunitas-komunitas, Bapak Ibu. Sadar atau tidak, saudara, kita ini sekarang banyak sekali komunitas. Entah itu komunitas virtual, entah itu komunitas yang benar-benar nyata, Bapak Ibu. Bapak Ibu sadar atau enggak? Di handphone Bapak Ibu itu ada komunitas yang virtual itu berapa jumlahnya? Puluhan mungkin, ya. Belum lagi komunitas yang nyata, yang Bapak Ibu saya nggak tahu. Bapak Ibu ikut komunitas yang mana? Mungkin ikut komunitas motor, mungkin ikut komunitas mancing, mungkin ikut komunitas yang lain-lain. Ibu-ibu mungkin ada komunitas-komunitas juga. Bapak-bapak juga ada komunitas juga. Bapak Ibu, dan hari ini itu ada percepatan di mana iblis mempengaruhi komunitas, Tuhan juga mempengaruhi komunitas. Hanya kita sekarang di mana menaruh hati kita. Apakah kita menaruh hati kita pada komunitas yang bukan di dalam Tuhan atau komunitas yang di luar Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jadi tinggal sekarang Bapak Ibu percepatan ini, saudara akan meletakkan posisi di mana. Dan gereja kita, sinode kita membuat judul, tema, renungan, khotbah hari ini, mungkin dari pagi sampai sore. Hari ini jam 7, hari ini jam 8 saya, nanti jam 10 Bapak Ibu bisa ikut di online juga, komunitas saling membangun. Nanti jam 5 sore Pak Sunarto juga akan menyampaikan tentang hal yang sama.
saya percaya Bapak Ibu berkat Tuhan akan saudara dapatkan di semua kebaktian itu. Bapak Ibu, kita akan baca dulu Bapak Ibu di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10. Kalau di dalam judul yang disiapkan oleh sinode itu dimulai dari ayat 24 sampai ayat 25, tetapi saya mengajak saudara untuk membaca dari ayat 19. Dari ayat 19. Bapak Ibu yang sudah siap katakan amin. Bapak Ibu, Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan kita semua. Ayat 19. Judulnya adalah ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita, Bapak Ibu tandai ya, ada kata pertama marilah kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang kedua, perhatikan dan tandai, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang telah menjanjikan setia. Dan yang ketiga, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya ulangi lagi, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemajuan ilmu dan teknologi itu memang membuat kita, saudara dan saya menjadi nyaman. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, kemajuan ilmu dan teknologi itu seperti punya dua sisi, pedang bermata dua juga. Satu sisi itu memang membuat hidup saudara dan saya menjadi nyaman. Tapi satu sisi Bapak Ibu, kalau kita tidak waspada, kemajuan ilmu dan teknologi itu akan merusak generasi kita. Dia akan menjadi giant killer, jadi akan menjadi raksasa pembunuh Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi dengan kemajuan teknologi itu Bapak Ibu, orang bisa dengan sangat mudah. Hari kemarin tiba-tiba di rumah itu diketok pagar saya. Ternyata yang ngetok itu adalah tukang paket. Dari nggak tahu dari mana itu tukang paket. Dan dia bilang, Pak David, ini ada paket tapi untuk tetangga sebelah. Untuk tetangga sebelah. Pak tolong ya, ini terima dulu teleponnya. Saya, halo? Pak, dari ternyata tetangga saya. Pak, sorry Pak, saya lagi ada di Alam Sutra. Saya nggak bisa nerima paketnya Pak. Tolong Pak, terima dulu. Bapak bayar dulu 25.000. Oh, kalau 25.000 ada ya. 25.000 Pak, nanti saya ganti. Oke, saya ganti. Saya terima, saya bayar. Dan Bapak Ibu dengan praktis begitu ya. Orang belanja dengan praktis bahkan nggak ada di tempat. Sebentar kemudian ada lagi yang ketok. Ya, ada yang ketok. Yang ketok siapa? Tukang mie ayam. Pak, ini mie ayam. Ibu Devina ya Pak? Ibu Devina nggak ada. Nona Devina adanya. Ada pesan mie ayam ini. Saya nggak tahu pesannya kapan. Dia lagi ada di kamar atas, Bapak Ibu. Ini sebuah teknologi yang membuat orang menjadi nyaman. Orang duduk di kamar saja, orang duduk di tempat saja, dia bisa membuat berbagai macam transaksi. Orang di kamar bisa belanja, orang di kamar bisa nonton bioskop, orang di kamar bisa
meeting, bisa rapat, bisa melakukan pengarahan pada anak buah dan lain sebagainya. Itu apa? Kemajuan ilmu dan teknologi, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sampai hari ini pun juga orang tidak mau beribadah ke gereja karena apa? Dia bisa ibadah online di rumah, ya. Nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Ya, ibadah online apakah itu salah? Bapak Ibu nanti saya nggak mau bilang itu salah atau enggak, tapi nanti situasi dan kondisi yang bisa memutuskan itu, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ada dua kategori orang percaya hari-hari ini, Bapak Ibu. Orang percaya sekarang bilang begini. Orang percaya, ada orang Kristen ini, dia bilang begini. Kan jadi Kristen, jadi anak Tuhan itu kan urusan pribadi dengan Tuhan. Yang penting saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya punya iman dengan Tuhan Yesus. Saya mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya bayar perpuluhan, kelakuan saya baik-baik saja dan saya tidak melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Itu kan sudah cukup. Itu kategori orang Kristen yang pertama. Lalu orang Kristen yang kedua kategorinya adalah, ya saya orang Kristen, saya bayar perpuluhan dan saya juga ikut ibadah. Ibadah saya adalah ibadah online. Dan hari ini Bapak Ibu, saudara bisa pilih pengkhotbah siapa yang paling Bapak Ibu senangi. Bapak Ibu bisa pilih gereja mana yang mungkin settingannya jauh lebih bagus daripada settingan di gereja ini. Bapak Ibu bisa pilih siapa song leader, worship leader, pemain musik yang profesional, yang mungkin cakap dan bagus Bapak Ibu. Tapi tidak pernah bisa menggantikan ibadah yang saudara hadiri di tempat ini Bapak Ibu. Atau di tempat-tempat yang lain Bapak Ibu. Karena seperti saya katakan tadi, ibadah itu di dalam Wahyu pasal 19 seperti undangan perkawinan. Undangan perkawinan dengan anak domba. Mempelainya siapa? Tuhan Yesus. Dan saudara juga mempelainya. Jadi saudara harus beranggapan begini, ini ibadah. Ini adalah ibadah yang pertama, ibadah satu-satunya, dan ibadah yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kategori dua itu orang Kristen. Dan penulis Ibrani, kabar burungnya, penulis Ibrani mematahkan dua kategori palsu itu. Jadi Bapak Ibu, penulis Ibrani mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi perikop yang kita baca hari ini Bapak Ibu dalam pasal 10 mulai ayat yang ke-9. Oleh karena darah Yesus, oleh karena penebusan Kristus di atas kayu salib itu, kita memiliki keberanian untuk masuk ke dalam ruang kudus. Kita memiliki keberanian untuk masuk ke dalam menghadap Tuhan. Dulu Bapak Ibu, sistem di Yahudi Bapak Ibu, secara bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun itu dibangun sistem bahwa orang biasa tidak bisa menghadap Tuhan. Orang biasa itu tidak boleh menghadap Tuhan di ruang maha suci, di bait Allah pada waktu itu. Tapi dengan korban Kristus di atas kayu salib, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir yang tebal itu robek dari atas sampai ke bawah dan membuka akses sehingga orang-orang percaya bisa menghadap Tuhan. Dan oleh karena korban Kristus di atas kayu salib itu, kita dengan penuh keberanian, dengan leluasa, kapanpun, dimanapun, kita memang bisa menghadap Tuhan. Kita bisa punya akses kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa memohon kepada Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, surat Ibrani ini, Bapak Ibu, ditulis kurang lebih tahun 60 sampai 67 kurang lebih ya.
Pokoknya di abad pertama lah, tahun 60-an. Bapak Ibu, penulisnya memang bukan Paulus ya. Masih teka-teki, ada yang tapi yang jelas ditulis untuk orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya, Bapak Ibu. Dan perikop yang kita baca dari ayat 19 ayat sampai ayat 25 itu, bahwa kurban Kristus di atas kayu salib itu bukan saja memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan sesama kita. Itu ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan marilah kita, Bapak Ibu, mungkin slide sebelumnya ya. Coba Bapak Ibu, mungkin PowerPoint-nya sebelumnya kali ya. Ini yang kedua ya. Ya, ini ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Ibrani itu menuliskan, sebenarnya tadi kalau kita baca, Bapak Ibu kan tadi Bapak Ibu supaya menandai. Marilah kita, ada 4 kali. Marilah kita yang kedua itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Marilah yang kedua itu memulihkan hubungan kita dengan sesama kita. Dalam apa? Dalam ibadah, dalam komunitas Bapak Ibu. Dalam komunitas. Komunitas yang membangun itu seperti apa Bapak Ibu? Komunitas yang baik itu seperti apa? Jangan saudara percaya komunitas-komunitas semuanya itu membangun, komunitas semua itu belum tentu Bapak Ibu. Meskipun di situ anggotanya orang-orang Kristen, Bapak Ibu belum tentu. Kalau itu diwarnai dengan hal-hal yang jauh dari firman Tuhan, bahkan bahasannya itu, topik pembahasannya itu bukan firman Tuhan, saya kira Bapak Ibu, saya nggak mau ikut komunitas seperti itu. Jadi komunitas yang saya ikuti sekarang ya komsel, gereja, itu saja Bapak Ibu. Dan ibadah-ibadah kategorial Bapak Ibu. Dan kalau saudara saya nggak menyalahkan Bapak Ibu ikut komunitas apa enggak, tapi waspada Bapak Ibu. Komunitas itu bisa mewarnai kehidupan saudara. Bapak Ibu, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bapak Ibu Saudara, yang dua pemulihan yang pertama saya nggak bahas. Yang pemulihan yang antar sesama di dalam komunitas itu yang kita akan pelajari hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, model jemaat mula-mula, ya, model atau cara hidup jemaat mula-mula itu, Bapak Ibu itu sangat bagus, ya. Model jemaat mula-mula itu kalau saya baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Itu komunitas rohani Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu seharusnya kita bergabung di sana. Maka dari itu Bapak Ibu sekarang harus hati-hati. Saudara ikut komunitas apa? Anak Bapak Ibu itu ikut komunitas apa saya nggak tahu. Tapi harusnya didorong ikut komunitas yang rohani. Ada banyak komunitas rohani di gereja kita untuk wadah pemuda-pemudi anak-anak Bapak Ibu. Ada komunitas komsel, youth, komsel remaja mungkin, ya. Lalu ada ibadah youth, ada ibadah remaja, Bapak Ibu. Kalau anak Bapak Ibu Bapak Ibu dorong ke sana, Bapak Ibu nggak tahu anak kita ikut komunitas yang mana. Dan sekarang ini anak dengan mudah, anak remaja, youth, itu dengan mudah mereka membuat kebiasaan-kebiasaan yang jauh dari apa yang Tuhan mau. Perkataan kebun binatang itu sudah menjadi kebiasaan dan itu sudah hampir tiap anak kita jumpai yang meskipun itu diplesetkan, ya, meskipun itu diplesetkan dengan kata-kata yang tidak seperti nama binatang, kebun binatang, tapi sama saja pola pikirnya itu sebenarnya asosiasinya ke sana.
Dan itu terbangun di komunitas-komunitas yang di luar Tuhan. Maka dari itu kesempatan ini hari ini juga saya mendorong orang tua. Yuk kita dorong anak kita masuk di dalam komunitas youth kita. Komunitas remaja kita. Komunitas komsel remaja kita. Supaya apa? Diisinya dengan baik. Kalau diisinya baik, keluarnya juga baik. Kalau diisinya busuk, keluarnya juga busuk Bapak Ibu. Dan dunia sekarang ini terjadi pembusukan yang luar biasa. Saya sebagai guru di sekolah tahu persis kondisi remaja, pemuda hari-hari ini. Kalau kita nggak waspada, kalau kita Bapak Ibu orang tua nggak waspada, aduh Bapak Ibu. Termasuk gereja, kalau kita tidak waspada, satu generasi ini akan hilang. Satu generasi ini akan hilang dan kita nggak punya penerus-penerus gereja yang handal, yang militan, yang benar-benar kuat. Nggak punya penerus gereja yang benar-benar menghidupi Kristus. Dan ini kita sangat menyayangkan Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Maka saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini saya mendorong. Yuk Bapak Ibu dorong anak-anaknya untuk bergabung. Bergabung di dalam komunitas kategorial youth, remaja, komsel ataupun apapun. Ya, termasuk ibu-ibu juga didorong. Ya, suami-suami dorong ibu-ibu di BBI. Dorong di komunitas yang ada doa Jumat juga ada. Bapak Ibu, itu gaya hidup jemaat mula-mula Bapak Ibu. Harusnya kita punya kerinduan yang sangat dalam dan menanti-nantikan pertemuan itu. Saya punya komsel hari Selasa, saya punya ibadah juga hari Minggu seperti ini, dan Bapak Ibu kadang-kadang ya sering kita punya kerinduan. Bahkan jauh-jauh hari, kapan hari Selasa, kapan hari Minggu Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Next, boleh dilanjutkan Bapak Ibu. Ini kita baca lagi. Gereja adalah keluarga, komunitas rohani yang di dalamnya kita mendapatkan pemenuhan kebutuhan kita. Salah satunya adalah kebutuhan untuk dimotivasi, didorong, dibangun oleh anggota-anggota komunitas. Itu hanya dapat di gereja. Hanya dapat di gereja, hanya dapat di komunitas Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, yuk kita semua terlibat di dalam komunitas. Mungkin saudara bertanya begini, Pak, saya itu gabung di komunitas Pak, di komsel si A, si B, si C, si D. Tapi kok saya malah nggak dapat berkat ya Pak? Saya kok malah kayaknya nggak srek ya Pak? Ya. Kok saya komunitas ikut komsel di sana, saya malah nggak srek. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya kita punya pikiran yang kadang-kadang tidak ya kurang pas ya begini. Jadi Bapak Ibu, komsel, gereja, ini gereja ini kita, Bapak Ibu. Kita punya pikiran bagaimana? Gereja ini adalah kumpulan orang-orang suci. Benar nggak Bapak Ibu? Amin ya, sudah disucikan oleh Tuhan, benar. Tapi sebenarnya kumpulan orang-orang berdosa. Komsel juga kumpulan orang-orang berdosa yang sudah disucikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena kumpulan orang-orang berdosa yang sudah disucikan oleh Tuhan, karakter-karakter yang lama kadang-kadang masih muncul. Jadi kalau ada pergesekan di dalam komsel, kalau ada hal yang kurang pas di dalam komsel, justru itu menjadi tugas kita. Tugas saudara dan saya. Setiap kali Bapak Ibu, kita datang ke komsel, pikiran kita dari rumah itu jangan pikiran kita, saya mau pergi ke komsel supaya saya dapat berkat. Supaya saya dapat berkat di sana. Itu gak salah juga. Tapi yang utama, sebenarnya saudara pergi ke komsel, ke komunitas itu adalah saudara harus punya pemikiran bahwa saya melayani Tuhan. Saudara Bapak Ibu,
Jangan berpikir bahwa yang melayani Tuhan itu yang main musik seperti ini, yang seperti saya ini melayani Tuhan. Bukan itu saja. Ketika saudara datang ke komsel, saudara juga melayani Tuhan. Ingat baik-baik, saudara datang ke komsel, saudara melayani Tuhan. Ya, saya punya MAIP itu, saya punya sesepuh yang, MAIP boleh angkat tangan MAIP. Nah, MAIP ini sesepuh di komsel saya ini, yang menjadi teladan. Mohon maaf MAIP ya, MAIP nggak bisa baca dan tulis ya, mohon maaf MAIP ya. Tapi setiap kali MAIP berkata begini, saya kalau nggak komsel, itu rasanya ada yang kurang dalam hidup saya. Ya. Malah Pak IP itu bukan hanya komsel aja, WBI lah. WBI juga kalau nggak datang, ada yang hilang. Hari Minggu kalau dia nggak datang, ada yang kurang juga. Harusnya kita yang muda memiliki kerinduan seperti Mak IP juga. Yang rindu benar ingin berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ketika kita datang ke komsel itu, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Next. Apa yang kita lakukan untuk dapat saling membantu, Bapak Ibu? Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu seorang peneliti, ada seorang psikolog lalu rohaniawan membuat sebuah penelitian. Penelitiannya ditanya itu dibuat survei. Pertumbuhan rohani jemaat. Jemaat yang hanya datang ke gereja seminggu satu kali dan tidak bergabung ke komsel, dia datang ke gereja, dengar firman, ya, itu ternyata pertumbuhan rohaninya hanya 10%, Bapak Ibu. Tanpa bergabung ke komunitas itu hanya 10%. Itu survei membuktikan. Belum lagi kalau ibadah hanya buka HP lalu WA-WA-an dan seterusnya, itu mungkin gak ada 10%. Ya, mungkin hanya 5% pertumbuhan rohaninya. Itu survei membuktikan Bapak Ibu bahwa pertumbuhan rohani kita itu hanya 10% ketika kita hanya datang minggu. Apalagi kita jadi Kristen ninja Bapak Ibu. Kristen ninja tahu enggak? Kristen ninja itu ujuk-ujuk datang ke gereja, duduk diam di situ, lalu setelah amin pergi menghilang begitu. Ya, tidak kenal satu dengan yang lain, tidak mau mengenal satu dengan yang lain. Yuk kita mengenal satu yang lain. Kasih salam dulu, jangan salaman dulu ya, gini aja, gini. Ya, kasih salam, kenalan, ya, yuk, ya. Jadi jangan sampai jadi Kristen ninja kita. Kenal. Karena apa? Kita dipanggil menjadi satu keluarga Tuhan. Itu seperti kakak beradik. Kakak adik ya. Kalau anak saya cuma satu ya. Mungkin Pak Teksen ini anaknya 2. Pak Sunarto anaknya 3. Pernah enggak selek antara Kefas sama cicinya? Pernah enggak? Pasti pernah lah. Pasti pernah. Tapi membuat mereka berpisah enggak? Enggak mungkin. Karena satu keluarga. Kalau saya pernah selek sama Pak Teksen, sama Pak Sunarto, harusnya enggak membuat kita berpisah. Karena kita sudah disatukan dalam satu keluarga. Bapak Ibu Saudara, harus ada pengampunan, harus ada kasih. Disitulah komunitas Kristen seharusnya. Makanya tadi saya bilang komsel itu isinya orang-orang berdosa. Yang kita mesti sadar, ada banyak masalah harusnya di situ. Kalau nggak ada masalah, besi menajamkan besi. Justru di dalam komsel itu kita dibentuk supaya kita menjadi dewasa, Bapak Ibu. Kita menjadi semakin dewasa dan mempelai itu yang bisa kawin dengan anak domba itu adalah yang dewasa.
Kalau Bapak Ibu nggak bisa bertumbuh menjadi dewasa rohaninya, bagaimana? Dibentuknya di mana? Di komsel, di komunitas-komunitas ini. Bapak Ibu. Kalau hanya seminggu sekali datang ke gereja dan lalu pulang dan kita nggak ada pertumbuhan rohani yang besi menajamkan besi tadi. Saya punya komsel juga Bapak Ibu. Bukannya komsel saya baik-baik, saya pernah selek juga. Ya. Bapak Ibu, gara-gara saya minta kesaksian ya nanti ya di komsel ya. Setiap kali kesaksian ya nanti ya. Marah ya. Pak, jangan saya disuruh-suruh. Mutung Bapak Ibu, besok lagi nggak mau komsel ya. Besok lagi nggak mau komsel. Aduh, kenapa ya ini? Akhirnya saya datangi. Bu, gimana? Ngapain Bapak datang ke sini? Ya, ngapain? Ya, segitu kan saya. Dengan sabar. Ya, kita kan saudara dan seterusnya. Sekarang datang terus, Bapak Ibu, datang lagi. Dan masalah itu udah clear, Bapak Ibu. Jadi harusnya komsel seperti ini. Kan kita abang adik. Jangan keluarlah, Bapak Ibu. Pak David, kalau gitu besok saya ke komsel Bapak aja deh. Enggak usah. Bapak di komsel Bapak Ibu aja. Tapi kalau mau bergabung silakan. Bapak Ibu di komsel Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu di komsel Bapak Ibu dan bangun komsel Bapak Ibu, ya. Kalau yang belum bergabung ke komsel, yuk gabung. Gabung ke komsel. Bapak Ibu, saya percaya di dalam komsel itu banyak mujizat. Ada mujizat kesembuhan, ya, ada mujizat pertolongan. Justru di dalam komsel itu saya dibangun, saya dibentuk, saya sebagai hamba Tuhan. Saya bukan berarti nggak pernah jatuh bangun juga. Saya berkali-kali jatuh, Bapak Ibu. Tapi saya hari ini saya bikin di status saya ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang Bapak Ibu. Harusnya kita punya semangat baru. Dan komsel itu yang menguatkan saya untuk terus melayani. Iya. Kalau saudara di komunitas yang lain, saudara jatuh, ya mungkin saudara justru udahlah, nggak usah melayani lagi, dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau di komsel beda lagi. Ayo Pak, tetap melayani Pak. Ayo Pak, tetap dorong terus. Itulah apa yang harus kita lakukan di dalam komsel. Yang pertama, next. Saling memperhatikan Bapak Ibu. Saling memperhatikan. Di dalam komsel kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saudara mungkin berkata Pak David gak pernah memperhatikan saya. Justru itu di gereja dibangun sistem sel. Supaya perhatian terhadap sel-sel itu bisa tercover, Bapak Ibu. Gembala kita nggak mungkin bisa memperhatikan semua kita. Sebab itu dibentuk sel supaya apa? PKS bisa memperhatikan anggotanya. PKS itu adalah mewakili gembala kita, Bapak Ibu. Sehingga perhatiannya ada, saling memperhatikan, Bapak Ibu. Dan perhatian Tuhan terhadap saudara dan saya melalui hamba-hamba Tuhan itu beda dengan perhatian dunia. Bapak Ibu, hari ini ada dua yang memperhatikan saudara, iblis sama Tuhan. Kalau Tuhan memperhatikan, pengen menolong saudara. Tapi kalau iblis, ya, memperhatikan saudara untuk apa, Bapak Ibu? 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya iblis itu juga memperhatikan saudara dan saya. Tapi perhatian iblis beda dengan perhatian Tuhan. Iblis itu memperhatikan kita supaya kapan kita lengah dan kapan kita bisa ditelannya. Tapi Tuhan memperhatikan kita. Itu terus menerus dan kita itu ada di dalam tangan Tuhan, dalam pemandangan Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Bapak Ibu, saya baca ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Tuhan menghadapkan wajahnya. Jadi ketika saudara di sana, Tuhan itu menghadapkan wajahnya begini. Tuhan, saudara diri itu Tuhan menghadapkan.
kemana saja Tuhan menghadapkan wajahnya. Dan menghadapkan wajahnya itu dengan cahayanya. Menyinari engkau dengan wajahnya. Begitu perhatiannya Tuhan kepada saudara dan saya. Tapi saudara dan saya kadang tidak menyadari ini betapa Tuhan mengasihi saudara. Saudara malah mendekat pada komunitas yang satunya tadi. Yohanes 10, ya, Yohanes sudah mengingatkan kepada kita. Pencuri datang hanya untuk membunuh, merusak, membinasakan. Tapi gembala yang baik, Tuhan Yesus datang supaya domba-domba itu memperoleh hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dua skenario besar ini sudah ada di dalam dunia ini. Dan saudara akan ikut di skenario yang mana? Dari awal ada skenario itu. Saudara mau rusak atau saudara mau ikut Tuhan? Terserah saudara. Kalau saudara mau ikut Tuhan untuk memiliki hidup dan berkelimpahan, mari kita ikut Tuhan. Mari kita ikut komunitasnya Tuhan. Yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Caranya saling memperhatikan. Tuhan memperhatikan saudara. Jadi Bapak Ibu waspada sekarang. Orang dunia mungkin memperhatikan saudara. Tapi dia merayu-rayu kita supaya kalau ada kesempatan dia akan telan kita. Dan dia ambil keuntungan dari kita. Dan itu pasti. Gak mungkin gak pasti. Karena kasih dunia dengan kasih Kristus itu beda. Kasih Kristus itu adalah kasih agape. Kasih dunia itu adalah kasih eros. Bapak Ibu. Itu beda sekali. Kelihatannya saja. Mereka kebaikan mereka. Hanya untuk membungkus niat jahatnya. Iblis itu punya niat jahat. Tapi dibungkus dengan kebaikan. Dan saudara mungkin gak punya kepekaan itu. Hati-hati saudara. Oke Bapak Ibu. Waktunya tinggal 6 menit. Bapak Ibu saudara, jadi saling memperhatikan. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua. Next boleh sebelum yang kedua kita baca saja. Mana waktunya. Karena ini dari sinode Bapak Ibu. Kita membutuhkan perhatian orang lain karena ada hal yang bisa terluput dari perhatian kita. Kita dalam komunitas rohani yang kita miliki saling memperhatikan adalah hal yang kita dapatkan. Di sini kita dilatih untuk memiliki kepekaan terhadap apa yang diperlukan oleh anggota yang lain. Dan kita mendapat kesempatan untuk berkontribusi. Setiap kita punya titik buta dosa. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa lihat diri kita ini dosa di bagian apa. Itu kadang-kadang nggak bisa. Itu namanya titik buta dosa. Dan kita membutuhkan orang lain yang memperhatikan kita supaya bisa mengingatkan kita. Next, boleh Bapak Ibu, mohon maaf waktunya. Yang kedua saling mendorong dalam kasih Bapak Ibu. Di dalam komsel itu kita harus juga saling mendorong. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong Bapak Ibu. Di dalam komsel itu adanya saling mendorong. Bapak Ibu, namanya manusia, Bapak Ibu, ada kalanya kita lemah. Dan saat itu kita perlu motivasi. Kita perlu dorongan dari anggota komsel yang lain. Dan setiap kali saya merasa dapat semangat baru. Justru ketika saya melihat MAIP datang ke komsel. Saya melihat teman-teman komsel datang ke komsel. Saya dapat semangat baru. Kalau MAIP aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau yang sudah berumur dan Bapak Ibu bisa, kok kita nggak bisa? Mendorong. Tahu mendorong Bapak Ibu? Dorong begini. Pak, di depan kita udah macet. Depan saudara dorong untuk bisa mendorong yang di depannya. Maka akan berjalan maju. Paham gak Bapak Ibu? Saya dorong. Tapi kok ini didorong gak mau. Ini dimotivasi supaya dia juga bisa mendorong orang lain. Saling mendorong itu maknanya begitu. Ya, supaya semua maju Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita saling mendorong. Kalau Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, ya, karena waktu, saling menasihati. Saling menasihati. Bapak Ibu kita di dalam komsel itu, waduh saya kalau rasakan komsel, kalau
yang khotbah itu sebenarnya bukan saya saja yang bawa aplikasi. Itu bergantian, ada Bisako Ayung, ada Pak Hengki Wijaya, ada Pak Joni Tony Stambun, ya. Itu setiap kali menyampaikan firman, itu kalau saya perhatikan, lalu ada yang di jadwal pujian, itu pujiannya nyambung dengan pesan firman Tuhannya, aplikasinya. Dan doanya dan kesaksiannya nyambung terus. Saya kadang-kadang sampai merinding ini. Waduh, kok bisa ya seperti ini Tuhan bekerja. Jadi saya percaya di dalam Komsel itu ada mujizat-mujizat yang bisa membuat saudara semakin kenal Tuhan dan semakin menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita saling menasihati. Melalui khotbah, melalui kesaksian itu kita saling menasihati. MAIP ini kalau setiap Komsel pasti kesaksian, ya seringnya kesaksian, jarang nggak kesaksian itu jarang. Hampir setiap Komsel itu kesaksian. Di dalam kalau kita peka dalam kesaksian itu ada nasihat, ya ada nasihat yang bisa kita tangkap. Tinggal kita peka enggak, Bapak Ibu. Jadi kita harus saling menasihati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu, karena waktu ya, Bapak Ibu, Saudara. Jadi saya rindu Bapak Ibu jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Penulis Ibrani ini Bapak Ibu, mungkin saudara berkata, Pak, gampang Pak, situasinya seperti apa? Ya, sekarang kan susah, orang cari duit susah, sekarang ada COVID juga susah Pak, suruh kebaktian. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, situasi Ibrani pada waktu menulis surat ini, orang-orang percaya pada waktu itu justru di masa penganiayaan. Tapi Ibrani berpesan, penulis Ibrani berpesan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itu terjemahan aslinya sebenarnya bukan hanya menjauhkan diri, jangan kamu meninggalkan pertemuan ibadah. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pengingat kita. Yuk kita bergabung ke Komsel, ikut Komsel. Lalu juga ibadah-ibadah kita tidak kita lupakan. Memang ada kalanya Bapak Ibu kita sangat terpaksa tidak bisa ikut. Seperti ibadah online. Seperti tempo hari kita nggak bisa ibadah seperti ini. Bapak Ibu, kita harus menjaga satu dengan yang lain sehingga kita hanya bisa online saja. Tapi Bapak Ibu, kalau kondisi sudah memungkinkan, Bapak Ibu, kita tidak ada alasan lagi untuk tidak Komsel, tidak beribadah Bapak Ibu. Jemaat pada waktu itu ada di dalam masa penganiayaan. Tapi penulis Ibrani tetap menuliskan, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan orang. Karena hari ini adalah hari yang jahat. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya rindu setiap kita benar-benar menghargai pertemuan kita dengan Kristus di dalam komunitas-komunitas rohani. Sebenarnya Tuhan berjumpa kita di dalam komunitas-komunitas rohani. Dan itu jauh lebih baik daripada kita melakukan aktivitas yang lain di luar komunitas ibadah. Bapak Ibu pemazmur katakan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 tahun di tempat lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita hari ini ambil komitmen yang baru pada Tuhan. Tuhan, kami tidak akan meninggalkan komunitas-komunitas rohani kami. Bahkan kami akan bergabung di dalam komunitas-komunitas kami, Tuhan, rohani kami. Mari Tuhan bimbing kami untuk menemukan komunitas mana yang cocok buat kami, Tuhan. Kami boleh bisa melayani di komunitas itu. Kami bisa berperan di dalam komunitas itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari Bapak Ibu ambil saat teduh, tundukkan kepala kita.
singer, worship leader akan menaikkan pujian. Satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu. Haleluya. Kuralalamaya sikiaralalama. Berdiam di dalam Kuralalamaya sikiaralalama. satu hal yang ku pinta. Haleluya. Menikmati bait-Mu. Satu hal yang ku pinta. Satu hal yang ku rindu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta. Menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami sadar sedalam-dalamnya bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan. Dalam komunitas-komunitas kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya undang Pak Ayung bisa mengucap syukur buat firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak David ya Tuhan Yesus. Biar mengingatkan setiap kami, agar kami saling memperhatikan, saling mengasihi ya Tuhan Yesus, saling menasehati,
agar kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat kepada pribadi yang benar, Tuhan kami yang benar, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ikat tali kasih kami satu dengan yang lain Tuhan. Terus Tuhan satukan kami dalam komunitas-komunitas yang benar di dalam hidup ini ya Tuhan. Di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami ditempatkan kepada komunitas-komunitas yang baik, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa. Biarlah firman ini termatai dalam hidup kami, menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mengucap syukur buat hamba-Mu yang memberitakan pada pagi hari ini Pak David Tuhan. Terus memberkati, menjadi alat-Mu dimanapun dia berada ya Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan, Tuhan menyertainya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.